binafsika, hidup, yang artinya tidaklah terhenti sesuatu permintaan, sesuatu tuntutan yang mana engkau menuntutnya dengan Tuhan engkau atau dengan Allah. Dan tidaklah mudah sesuatu tuntutan yang engkau menuntutnya dengan diri engkau sendiri. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, di dalam hikmah ini akan menjelaskan bagaimana caranya supaya hajat kita mudah dikabul oleh Allah, supaya keinginan kita cepat dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hasil maksud atas segala tuntutan kita, kehendak kita, keinginan kita kepada Allah, itu tergantung kebergantungan hati kita kepada Allah. Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah ini mengatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika, tidaklah terhenti sesuatu tuntutan yang mana engkau menuntutnya dengan Tuhan engkau. Yang dimaksud dalam hikmah ini adalah mahtabasat hajatun ida talabataha billahi ta'ala wala sahulat hajatun ida talabataha binafsika, yang artinya tidaklah tertahan sesuatu hajat, tidaklah terhenti sesuatu hajat engkau apabila engkau menuntut hajat itu dengan Allah. Dan tidaklah mudah sesuatu hajat apabila engkau menuntut hajat itu dengan diri sendiri. Maksudnya begini, Bu, Pak. Ketika kita ada hajat kepada Allah, ada kebutuhan lah kalau bahasa kita aja hajat itu. Ada kebutuhan kepada Allah. Kalau di dalam hati kita ditanamkan, ya Allah, aku butuh ini karena kehendak-Mu. Ya Allah, aku ingin ini karena kehendak-Mu. Nah, ketika kita meniatkan itu kehendak Allah dan kita menyerahkan kepada Allah, niscaya Allah akan mempermudah hajat kita itu terkabul. Tetapi kalau seandainya kita ada hajat kepada Allah dan kita merasa bahwasannya yang punya hajat itu kita, dan kita merasa yang bisa mewujudkan hajat itu adalah kita, maka kalau di dalam hati tertanam seperti ini, sulit hajat kita ini terkabul. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sekali lagi, kalau kita ada hajat kepada Allah, kemudian ditanamkan dalam hati kita, ya Allah, aku ada keinginan seperti ini karena kehendak-Mu. Aku punya keinginan seperti itu karena kehendak-Mu. Ya Allah, mudahkanlah hajatku ini. Nah, ketika kita menanamkan di dalam hati kita bahwasannya hajat kita itu adalah kehendak Allah, dan Allah dialah yang hanya mampu mengabulkan hajat kita, maka biasanya
hajat kita, keinginan kita akan dipermudah oleh Allah. Tetapi kalau kita punya hajat, kemudian menganggap hajat itu adalah kehendak kita sendiri, menganggap hajat itu adalah kita sendiri yang akan mampu mewujudkannya, maka biasanya ini gagal, tidak akan berhasil, tidak akan kabul biasanya. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza aradta 'alaika hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa aradta an tubdu sari'an hayyinan fatlubuha bi isti'anatillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Apabila mendatang bagi engkau suatu hajat, baik urusan dunia, kebutuhan kalau bahasa kita. Apabila datang kepada kita suatu kebutuhan, baik kebutuhan dunia, kasaati rizki, seperti kita butuh dilapangkannya rizki, atau kita ada hajat ingin dimudahkan urusan, atau kita ingin disehatkan jasmani, ini kebutuhan duniawi. Walahiroh, atau kita ingin atau ada keinginan, ada kebutuhan akhirat, seperti nikmatnya ibadah. Ini nikmat ibadah ini luar biasa pemberian Allah kepada kita. Nikmatnya hadir di majlis ilmu. Ini kebutuhan akhirat ini. Nikmatnya hadir berjamaah di masjid. Ini kebutuhan kita, kebutuhan akhirat ini. Nah, ketika kita apabila ada hajat kebutuhan dunia seperti pingin lapang rezeki, kebutuhan akhirat seperti kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, maka dengan itu semua wa aradta an tuqdosarikan, dan engkau ini menghendaki bahwa ditunaikan hajat itu dengan segera dan mudah. Bagaimana hajat ini supaya kita kabul? Bagaimana hajat ini supaya ini mudah? Maka tuntutlah hajat itu dengan pertolongan Allah. Itu kuncinya, itu tuntutlah hajat itu dengan pertolongan Allah. Contoh tadi, misalnya kita ini ada ingin dimudahkan urusan. Ya Allah, urusan ini hakikatnya takdir Engkau kepada aku. Mudahkanlah urusan ini bagi aku ya Allah. Bahkan ketika begini, ibu mohon maaf. Ibu misalnya ada hajat keinginan duniawi, contoh nih supaya masuk akal dulu. Misalnya ibu ini kepengen kebeli kendaraan misalnya, sederhana aja contohnya. Ya Allah, yang menghadirkan di dalam hati aku ini, aku ingin kebeli kendaraan itu Engkau. Nah begitu caranya. Ya Allah, yang menghadirkan di dalam hati aku ingin punya jabatan itu Engkau ya Allah. Tapi aku tidak mampu berbuat apa-apa. Maka aku minta tolong kepada Engkau supaya keinginanku ini dikabulkan oleh Allah. Nah, biasanya kalau kita meminta seperti ini, tuqdosari'an hayyinan, maka ini akan dikabulkan oleh Allah hajatnya dengan cepat dan mudah. Tetapi kalau kita menganggap yang mampu mengkabulkan hajat kita itu adalah kita sendiri, menganggap aku yang akan mampu mewujudkan hajatku ini, dan hajatku ini adalah kepengenanku, bukan kehendak Allah. Nah, ketika seperti itu biasanya dipersulit oleh Allah. Jadi kembali kepada hati kita, kalau kita ingin dipermudah oleh Allah, niscaya kita ini harus
bisti'anatillah, kita dengan minta pertolongan kepada Allah. Ini menghadirkan ini sulit dalam hati. Kadang-kadang kita ini ingin menghadirkan dalam hati ini, mohon maaf masih jauh. Masih merasa yang mampu mewujudkan keinginan itu hanya kita sendiri. Padahal yang mampu mewujudkan segala kehendak kita adalah Allah. Termasuk yang menyimpan kehendak di dalam kita itu adalah Allah. Ada orang yang permintaan di dunianya ini diberikan kendaraan. Tidak semua orang meminta diberikan kendaraan. Ada orang yang di dunia ini mintanya hanya sehat, ada. Berarti ketika kita ada kehendak, itu hakikatnya Allah menanamkan kehendak di dalam hati kita. Maka niatkan dalam hati, ya Allah, Engkau yang menanamkan kehendak aku ini, aku kepengen ini. Maka tolonglah ya Allah, permudahlah ya Allah untuk mewujudkannya. Insya Allah kalau kita menanamkan seperti ini dalam hati, segala hajat kita akan dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, fa innaka idza talabtaha bi isti'anatillahi ta'ala tayassar amruha wa sahula qadruha, wa in talabtaha bi nafsika sa'uba talabuha wa ta'assara amruha. Kalau engkau menuntut hajat dengan menanamkan pertolongan Allah, dengan niat ingin ditolong oleh Allah, maka Allah akan mudahkan urusan hajat itu. Tetapi kalau engkau menuntut hajat itu dengan diri kamu, soba tolabuha wa ta'assal amruha, maka akan sulit mencarinya dan sulit urusan mendapatkan hajat itu. Jadi begitu. Makanya penting dalam ilmu tasawuf itu jangan pernah kita meninggikan hati, rendahkan hati kita. Karena bahayanya meninggikan hati, kita merasa bahwasannya kita ini bisa, kita merasa kita ini mampu, itu biasanya akan direndahkan oleh Allah. Mohon maaf, yuk kita sedikit dulu ke sejarah. Wadkur fi Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Ketika sahabat jumlahnya kurang lebih 12.000, mohon maaf, menghadapi tentara Hunain yang jumlahnya 1.000 lebih. Tapi sahabat kocar kacir hampir kekalahan. Kenapa? Karena sahabat waktu menghadapi perang Hunain itu merasa banyak pasukan, merasa banyak konco, merasa banyak peralatan, merasa banyak orang-orang yang ikut perang sehingga 12.000 menghadapi 1.000 lebih, merasa beragak, merasa mampu, akhirnya kocar kacir hampir kekalahan. Tapi lihat di Badar. Kenapa Allah menolong Nabi dengan sahabat di perang Badar? Karena waktu perang Badar, sahabat ini menyerahkan semua kepada Allah. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Kenapa Allah menolong sahabat dengan Rasul waktu perang Badar yang jumlahnya 313 menghadapi kurang lebih 1.000 lebih Quraisy, tapi sahabat itu ditolong oleh malaikat di Jabal Malaikat itu. Kenapa? Jawabannya karena waktu perang Badar sahabat merasa rendah di hadapan Allah. Orang yang merasa rendah di hadapan Allah, Allah akan tolong. Tapi kalau orang merasa beragak, merasa mampu, merasa bisa, sumpah oleh Allah akan diamblaskan, akan dihinakan kita ini. Itu bahaya. Makanya kita ini penting menata hati di situ. Belum lagi kalau melihat ayat-ayat Allah di antara ayat Allah yang lain.
Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah akan palingkan ayat-ayat aku, kata Allah. Kepada siapa? Orang-orang yang meninggikan dirinya atau menyombongkan dirinya dengan tidak ada hak. Makanya mohon maaf, orang yang merasa bisa di dalam hatinya, merasa sudah mampu di dalam hatinya, maka orang ini tidak akan masuk nasihat. Makanya susah menasihati orang yang merasa mampu, yang merasa bisa, yang merasa hebat di dalam hatinya, tidak akan masuk nasihat apapun. Jangankan kalam ulama, jangankan kalam solihin, firman Allah, ayat Allah pun juga tidak akan diterimanya sama orang-orang yang merasa dalam hatinya penuh kemampuan. Jadi orang yang dalam hati merasa penuh dengan kemampuan, itu akan dipalingkan ayat-ayat Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara ilmu tasawuf ketika menjelaskan ayat innamas shadaqatu lil fuqara, secara ilmu tasawuf ini mengartikan ayat ini, artinya apa? Sedekah itu bagi orang yang membutuhkan. Artinya pertolongan Allah itu bagi orang yang membutuhkan. Orang yang tidak butuh pertolongan Allah tidak akan ditolong oleh Allah. Kenapa Allah memberi kepada kita? Jawabnya karena kita menghadirkan rasa butuh kepada Allah. Kenapa saat ini Allah tidak memberi kepada kita? Jawabannya karena hati kita kurang merasa butuh kepada Allah. Logikanya sederhana lah. Ketika ada orang misalnya yang benar-benar butuh kepada kita ini, Pak, tolong saya ini minta tolong kepada Bapak, tolong ini yang Pak, saya ini tidak akan mampu. Pasti orang yang mau menolong pengen menolong itu. Kenapa? Karena orang itu kelihatan merasa butuh. Tapi kalau ada orang beragam datang kepada orang misalnya kepada Bapak, Pak, tolong saya Pak, sampai beragam sampai dia merasa mampu, sampai dia merasa hebat. Kira-kira orang mau nolong atau tidak? Kagak bakalan mau nolong. Kenapa? Karena orang itu beragam, merasa dia tidak butuh. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kalau kita ingin dipermudah oleh Allah urusan-urusan kita, hadirkan rasa butuh kita kepada Allah. Nah sekarang ini sudah banyak yang copot dalam hati orang yang kurang merasa butuh kepada Allah. Rasanya Allah itu seakan-akan tidak berguna bagi dirinya. Rasanya hidup itu tidak butuh Allah. Rasanya yang mensejahterakan itu dunia. Rasanya yang membahagiakan itu mohon maaf duit. Rasanya yang membahagiakan itu jabatan. Bukan. Yang membahagiakan hati kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau hidup kepengen banyak ditolong oleh Allah, hadirkan dalam hati rasa butuh kita kepada Allah. Karena kalau orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, Allah akan abaikan. Logikanya tadi, ketika ada orang yang minta tolong kepada kita, benar-benar orang itu butuh kepada kita, pasti kita akan menolongnya. Kan begitu. Tapi kalau ada orang minta tolong kepada kita, tapi dia beragak, sok gaya, banyak tingkah, kira-kira kita mau menolong apa tidak? Tidak mungkin kita menolongnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi dalam hikmah ini sebenarnya singkat. Dalam hikmah ini sebenarnya mudah. Hadirkan rasa butuh kita kepada Allah. Hadirkan rasa hina kita di hadapan Allah. Dan hadirkan ketika kita ada hajat dengan pertolongan Allah. Jangan kita pernah merasa diri kita yang mampu mewujudkan hajat kita. Karena yang mampu mewujudkan kita, yang mampu mewujudkan kebutuhan kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menghadirkan rasa ini di dalam hati, dalam hikmah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak daya dan tiada upaya kita ini illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita dengan Allah ini
Kadang-kadang kita dengan Allah ini lalai sehingga kita jadi susah. Kenapa jadi susah? Ya karena kita lupa kepada Allah. Jadi yang menyebabkan kita susah menghadapi segala urusan, yang menyebabkan susahnya hasil hajat-hajat kita dari kabul, itu karena kita lupa kepada Allah. Itu kunci. Di dalam ilmu tarekat ini, dalam ilmu hakikat ini, sekali lagi, yang menyebabkan hajat kita susah berhasil, yang menyebabkan keinginan kita susah berhasil, cara ilmu tasawuf itu karena kita lupa kepada Allah. Jadi kalau bagi orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, hadirkan Allah di setiap menghadapi apapun, niscaya segala urusan akan dipermudah. Contoh dulu ketika perang Badar, sahabat cuma kurang lebih 313 menghadapi 1000 Quraisy, dia ditolong oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena sahabat di situ adillah, merasa hina, merasa tidak mampu, hanya mengandalkan kekuasaan Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman talaba hawaijahu bisti'anatillahi kudiyat maknan wa illam tuqdahisan. Barang siapa yang meminta hajat-hajatnya dengan pertolongan Allah, hajatnya itu ditunaikan secara makna atau pada hakikatnya, sekalipun tidak ditunaikan pada kenyataannya. Jadi kalau kita berhajat kepada Allah, tapi kita ini dengan pertolongan Allah, minta perlindungan kepada Allah, niscaya hajat kita walaupun secara hissi, secara nyata tidak berhasil, tapi itu sudah berhasil hakikatan secara hakikatnya. Ibu berhajat, ya Allah, aku ini kepengen ini. Misalnya kata ibu, ya Allah, aku ini kepingin anak aku berhasil lulus sekolahnya, jadi pegawai, kata ibu. Nah, tanamkan dalam hati, yang menyebabkan gelinting hati kita seperti itu Allah. Maka ya Allah, mudahkanlah kehendakku ini. Kalau ibu menyerahkan dengan pertolongan Allah tadi, walaupun tidak berhasil secara dohirnya, maka secara hakikatnya dia berhasil. Artinya di hadapan Allah dia berhasil, di hadapan Allah dia dapat pahala, walaupun tidak berhasil di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi waman tolaba hawaijahu binafsihi hawa sa'duhu wa dha'a waqtuhu wa in qudiyat. Artinya barang siapa yang menuntut dengan mengandalkan kehebatan dirinya. Kita menuntut hajat kepada Allah, tapi mengandalkan kehebatan kita. Yang punya keinginan itu aku, lupa kepada Allah. Yang mampu mewujudkan keinginan aku ini hanya aku, lupa kepada Allah. Ketika kita seperti itu, mengandalkan kehebatan diri kita, tanpa lupa dengan pertolongan Allah, lupa kepada pertolongan Allah, maka rugilah usahanya dan sia-sia waktunya, sekalipun hajatnya terkabul. Sekalipun hajatnya terkabul, di hadapan Allah tidak punya apa-apa, di hadapan Allah tidak dapat apa-apa. Inilah, jadi sekali lagi, banyak di dalam hati orang-orang yang beriman, kalau tidak mengaji tauhid dan tasawuf, menganggap yang mampu memberikan, apa yang mampu mewujudkan kehendak aku ini adalah aku sendiri. Padahal bukan. Yang mampu mewujudkan kehendak kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kita meminta kepada Allah sesuatu,
tetapi kita meminta itu lupa bahwa kita minta itu adalah karena ditolong oleh Allah. Ketika kita lupa bahwasannya yang mampu mewujudkan itu adalah Allah, bahkan kita merasa kita yang mampu mewujudkan kehendak kita sendiri, maka itu akan sia-sia di hadapan Allah sekalipun hajat itu terkabul. Walau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita la yuraddu, kata Nabi, doa awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menolak doa yang mana doa itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa dari makna bismillahirrahmanirrahim? Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu menyerahkan semua urusan kepada Allah. Kita hanya sebatas mengikhtiarkan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kabul hajat. Hadirkan dengan ma'rifatullah, dengan musyahadah, dengan hati yang muqarrabah, dengan hati yang munadharah kepada Allah. Ya Allah, kabulkan segala hajatnya. Niscaya Allah akan permudah. Bahkan kata Nabi, doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahnya jangan hanya sebatas di mulut, hadirkan sampai ke dalam hati. Karena kalau kita membaca makna bismillah, diantaranya baknya bismillah itu punya nama isti'anah. Apa isti'anah? Meminta pertolongan kepada Allah. Bismillahi, ya Allah, minta pertolongan dengan menyebut namamu. Karena makna bak bismillah itu ada 6, tidak dibahas semuanya di sini. Ini bagian kajian yang lain. Cuman hanya kita menjelaskan di antara makna baknya bismillah itu adalah minta pertolongan kepada Allah. Bismillahi, ya Allah, aku minta pertolongan dengan menyebut namamu. Nah, ketika kita sudah seperti itu, Allah akan mudah mewujudkan segala hajat kita, segala keinginan kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta qalilul barakah. Barang siapa orang, atau mohon maaf, setiap urusan yang urusan itu mempunyai nilai kebaikan, tetapi tidak dimulai dengan membaca bismillah, dengan hati merasa disaksikan oleh Allah, fahuwa aqtal, maka urusan tersebut akan terputus. Qalilul barakah, dan akan sedikit keberkahan. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui, yang paling kita takuti di antaranya, yang harus kita takuti itu adalah nazrul barakah. Apa itu nazrul barakah? Diputuskannya keberkahan dari kita. Ketika keberkahan diputuskan dari kita, maka semua yang ada di dalam lingkungan kita itu akan mendorong kepada maksiat. Bapak, ibu punya harta, kalau dicabut keberkahannya, maka harta itu akan mendorong kepada maksiat. Ada orang punya jabatan, kalau jabatan tidak berkah, maka jabatan itu akan mendorong kepada kemaksiatan. Punya anak, kalau anak itu tidak berkah, maka anak ini akan mendorong kepada kemaksiatan. Itulah kalau barang yang tidak berkah. Jadi nazrul barakah, dicopotnya barakah, dicabutnya berkah oleh Allah. Semua yang ada di dalam diri kita ini, termasuk jasad kita, kalau dicabut keberkahannya, maka jasad kita ini akan mendorong kepada kemaksiatan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, harus kita minta kepada Allah itu supaya Allah melimpahkan keberkahan. Sedikit dulu kita uraikan apa yang menyebabkan Allah mencabut keberkahan daripada diri kita.
yang menyebabkan Allah mencabut keberkahan diri kita itu ketika kita berbuat zalim kepada sesama. Orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia, Allah diantaranya akan berikan musibah 4 musibah. Satu diantaranya nazlul barokah, dicabut keberkahan dari Allah. Kalau Allah sudah mencabut keberkahan dari diri kita, maka semua yang kita miliki akan mendorong kepada kemaksiatan. Kalau sudah mendorong kepada kemaksiatan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. A'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada hikmah kalau kita ingin dipermudah oleh Allah. Mulailah kita meminta kepada Allah, mulailah kita meminta pertolongan Allah. Ketahuilah inna Nuhan alaihi salam lamma raqibas safinata qala bismillahi majriha wa mursaha. Ketahuilah ketika Nabi Nuh alaihi salam ketika naik perahu, bayangkan Nabi Nuh alaihi salam alam dunia ini tenggelamkan oleh Allah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam di waktu itu. Jangankan orang lain, anaknya Kanan aja ditenggelamkan kalau tidak beriman. Kenapa Nabi Nuh di situ diselamatkan di atas perahu membawakan binatang-binatang? Karena Nabi Nuh dia berkata Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Karena Nabi Nuh mengucap dulu minta pertolongan kepada Allah. Dengan rasa mahabbatullah, dengan munadharah, dengan musyahadah merasa disaksikan oleh Allah. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini waktu menghadapi Raja Balqis. Raja Balqis itu kerajaannya megah. Di waktu itu Nabi Sulaiman belum jadi raja tertinggi, masih ada Raja Balqis yang raja megah. Tentaranya banyak, kuat pasukannya Raja Balqis itu. Apa yang diucapkan, apa yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Raja Balqis itu? Dia mengatakan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman hanya mengirimkan surat kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu dahsyat. Kenapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Orang akan dipermudah hajatnya. Datang lagi pertanyaan ibu-ibu. Ustaz, saya juga setiap mau tes ujian baca bismillah, tapi tidak hasil-hasil. Mungkin baca bismillahnya belum musyahadah. Baca bismillahnya hanya sebatas di mulut, belum tembus ke dalam hati. Nah, makanya dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut tarekat. Tarekat itu perjalanan bagaimana caranya supaya bismillah jangan hanya di mulut tapi tembus ke dalam hati. Karena kalau hanya sebatas di mulut, kalau kata guru kami itu burung beo aja bisa. Bisa burung beo dilatih. Assalamualaikum, baca la ilaha illallah, dia bisa. Tapi hanya sebatas di mulut. Nah, menanamkan ke dalam hati bismillah di dalam hati supaya tertanam bahwasannya semua yang aku pertuju ini, semua hajat-hajatku ini tidak ada yang mampu mewujudkannya, hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisti'anatillah, dengan pertolongan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim fa inna hafadhatka la tabrahu an taktuba laka hasanati hatta tablughah. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, ketika kamu berwudu bacakan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Minta pertolongan dengan pertolongan Allah. Kenapa? Karena malaikat hafadzah tidak akan berhenti mencatat kepada engkau kebaikan-kebaikan sampai engkau ini selesai berwudu. Artinya ibu duduk di majelis taklim membacakan bismillahirrahmanirrahim dengan penuh hati merasa disaksikan oleh Allah, dengan penuh hati merasa digerakkan oleh Allah, dengan penuh hati merasa ditolong oleh Allah.
maka Allah akan catat per detik per menitnya itu kebaikan hatta tablugo, sehingga kita selesai melaksanakan pengajian ini. Gitu. Di selain tadi akan dipermudah hajatnya kalau kita minta pertolongan kepada Allah, Allah ini akan berikan kebaikan atau pahala-pahala setiap per detik per menitnya. Bagi siapa? Bagi orang yang menyerahkan segala urusannya dengan pertolongan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, wa idza ghasyita imra'ataka faqul bismillahirrahmanirrahim fa inna hafadataka yaktubuna laka hasanat hatta tattasila minal janabati fa in hasala min tilkal waqi'ati waladun kutiba laka minal hasanati bi adani nafsin dalikal walad wa bi adani anfasi aqrabihi in kana lahu aqimun hatta la yabqa minhum ahadun. Nah, bahkan di sini Nabi mengajarkan ketika seorang suami mau mencampuri istrinya, mintalah pertolongan dulu kepada Allah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan dalam hati, ya Allah, yang menyebabkan aku bisa berjodoh kepada istriku ini Allah. Yang memberikan aku dekat dengan istriku ini Allah. Hadirkan rasa itu. Nah, kalau kita menghadirkan rasa itu, malaikat hafadoh akan menjaga, menurunkan rahmat kepada orang yang sedang campur suami istri ini sampai hatta tasila, sampai mandi junub. Dan selanjutnya fa'in hasola, bagaimana kalau seandainya hasil dengan campur itu melahirkan anak? Kalau melahirkan anak, maka nanti setiap nafas anak yang dilahirkan dengan campur tadi baca bismillah dan menyerahkan segalanya kepada Allah, setiap nafas anak yang dilahirkan itu nilai kebaikan pahala akan ngalir kepada bapak dan ibu. Bahkan di situ sampai keturunan-keturunannya ila yaumil qiyamah. Nafas-nafas keturunan anak, mohon maaf ini bukan gizi. Nafas-nafas anak-anak atau keturunan-keturunan dari anak yang dibikin tadi ketika mengingat Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, itu terus mengalirkan pahala kepada orang tuanya, kepada datuknya tadi. Jadi ketika kita mendapatkan apapun, serahkan dulu kepada Allah. Ya Allah, yang memberikan nikmat ini adalah Engkau. Ya Allah, yang merasakan sakit kepada kakiku ini adalah Engkau. Hadirkan itu semua. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami. Nah, dengan begitu segala pertolongan akan dipermudah oleh Allah untuk kita. Ini sekali lagi, sebenarnya permasalahan dalam hikmah ini, penyakit kita ini sedikit. Kita ini kurang merasa butuh kepada Allah. Nah, itu masalahnya. Kita ini merasa yang mampu mewujudkan keinginan kita itu kita. Kita ini merasa yang punya kehendak itu adalah kita. Padahal sumpah demi Allah, yang menyimpan keinginan dalam hati kita itu adalah Allah. Ibu ingin anaknya sukses. Ketika ibu ada rasa ingin anaknya sukses, itu Allah menanamkan dalam hati ibu. Bapak punya kehendak, misalnya ingin kebeli apa, kendaraan bagus. Mohon maaf, yang menghadirkan rasa dalam hati kita, kita ingin kembali kendaraan itu Allah, bukan kita. Nah, menghadirkan itu tugas kita. Nah, kalau kita bisa menghadirkan itu, kemudian kita menyerahkannya kepada Allah, niscaya Allah akan mudah mengkabulnya. Allah akan memberikan cepat pertolongannya kepada kita. Kenapa saat ini hajat kita lambat terkabul? Kenapa saat ini kita ini ada keinginan dari kecil sampai kini belum terwujud, baik keinginan duniawi maupun keinginan ukhrawi? Karena kita menganggap yang mampu mewujudkan keinginan kita itu adalah diri kita. Itu kesalahan yang besar dalam kehidupan Allah. Hadirkan dalam hati yang mampu mewujudkan keinginan kita itu hanya Allah.
Kita hanya sebatas manusia, hanya sebatas diperintahkan dia. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah berkata lagi, ya Abu Hurairah, idza raqibta dabbatan faqul bismillah walhamdulillah yuqtabu lakal hasanat bi adadi kulli khutwah. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, kalau kamu naik kendaraan, ucapkan bismillah. Maksud bismillah di sini minta perlindungan, pertolongan kepada Allah dengan rasa musyahadah kita, dengan rasa muqarrabah kita, bukan hanya sebatas di mulut. Nah, yuqtabu lakal hasanat, maka akan dicatat bagimu kebaikan-kebaikan sehingga kendaraan itu berhenti, sehingga binatang yang kamu tunggangi itu berhenti, dan setiap langkah-langkah binatang yang kamu tunggangi, kata Nabi, itu pahala bagimu. Bagi siapa itu? Sekali lagi, bagi orang yang merasa butuh, merasa ingin ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidak ingin ditolong oleh Allah, merasa tidak butuh kepada Allah, Allah akan abaikan orang ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sekali lagi jangan sampai fuqdanul mahabbah. Jangan sampai diri kita ini dipecat rasa cinta oleh Allah. Karena bahaya nih. Kalau Allah sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada hambanya, artinya amal-amal hamba ini tidak akan dipedulikan lagi. Tapi kalau Allah masih ada rasa cinta kepada kita, kalau Allah masih ada rasa cinta kepada kita, sebanyak dosa apapun kita, asal kita minta ampun, asal kita istighfar, asal kita mohon ampun, Allah akan maafkan. Tapi kalau Allah sudah tidak rasa cinta lagi kepada kita, minta ampun sebesar apapun, kalau Allah sudah hilang rasa cinta, susah kita diampuni oleh Allah. Contoh di logikanya begini. Ibu punya anak. Anak ibu itu banyak kesalahannya kepada ibu. Ketika anak minta maaf, ibu maafkan. Kenapa ibu memaafkan anak padahal anak ini banyak kesalahannya? Karena ibu ada rasa cinta terhadap anak itu. Ibu kadang-kadang punya suami, banyak kesalahannya itu suami ibu tuh. Tapi ketika minta maaf, ibu maafkan. Kenapa ibu maafkan? Karena ibu masih ada rasa cinta kepada suami. Sumpah demi Allah, kalau ibu sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada suami, kalau ibu sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada anak, kalau anak berbuat kesalahan, pasti ibu tidak akan pedulikan lagi. Begitu juga Allah kepada kita. Kalau Allah sudah tidak sayang lagi kepada kita, kita minta maaf apapun, Allah sulit mengampuninya. Nah, makanya kita jaga mahabbatullah. Kita tanya apa yang menyebabkan Allah tidak cinta kepada kita. Yang menyebabkan Allah tidak cinta kepada kita, di antaranya ad-dulma, kita berbuat zalim kepada sesama manusia. Kita berbuat zalim kepada sesama manusia, Allah akan putuskan rasa cinta Allah kepada kita. Kalau Allah sudah putuskan rasa cintanya kepada kita, amal kita tidak akan dipedulikan lagi. Beda tadi, kalau masih ada rasa cinta, sekali lagi, ibu walaupun anaknya banyak kesalahan, ketika minta maaf langsung ibu maafkan. Kenapa? Karena ibu ada rasa cinta kepada anak itu. Tapi kalau sudah tidak rasa cinta, sekali berbuat kesalahan anaknya langsung diusir, tidak pedulikan lagi. Begitu juga Allah kepada kita. Hati-hati, jangan sampai mahabbatullah, cinta Allah kepada kita, diputus gara-gara perbuatan kita. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, di antaranya kalau Allah ingin cinta kepada kita, hadirkan rasa butuh kita kepada Allah. Hadirkan dalam hati yang mampu menolong diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan diri kita. Para hadirin jamaah seluruh yang dimuliakan Allah, kesimpulannya dalam hikmah ini sekali lagi menghadirkan rasa butuh kita kepada Allah. Jangan coba-coba kita beradab merasa yang mampu mewujudkan hajat aku ini adalah aku. Yang menghadirkan, yang hadir dalam hati ini ada hajat ini adalah aku. Hadirkan dalam hati
bahwasannya ketika kita punya keinginan, ya Allah, yang menanamkan keinginan ini dalam hatiku ini adalah Engkau. Ketika ingin diwujudkan, ya Allah, wujudkanlah, hanya Engkau yang mampu mewujudkan keinginan itu. Sudah selesai. Semua serahkan kepada Allah. Kita tidak ada ketergantungan kepada yang lain. Nikmat kalau kita sudah bisa hidup begini. Tidak akan susah hati kita, tidak akan gelisah hati kita kalau kita sudah bisa seperti ini. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan dalam bersama Al-Hikam ini. Mudah-mudahan membawa diri kita semakin meningkatkan keimanan kepada Allah, dan alhamdulillah kita sudah masuk waktu Allah. Sebagaimana yang kita ketahui dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang habis sholat subuh kemudian dia tidak bergerak di tempat sholat subuh itu, dilanjutkan sholat sunnah Isra 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala ibarat pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.